Nay yang berubah oleh Adinda Nurrahma. Beda dan berubah. Ya, itulah yang dirasakan oleh teman-teman dan orang tua Nay akibat berubahnya sikap pada diri Nay. Aneh rasanya untuk seorang Nay yang biasanya selalu bersikap periang, ramah, dan aktif, tiba-tiba sikapnya berubah berbanding terbalik dari sikap biasanya. Namanya Denaira dan biasa dipanggil Nay. Remaja kelas 10 SMK jurusan akuntansi yang hobinya bermain sosial media jika berada di rumah. Walau begitu, Nay merupakan siswi yang terbilang pandai di kelas dan aktif di setiap pembelajaran. Nay juga banyak disukai teman-temannya karena sifatnya yang ramah dan selalu periang. Nay juga sopan dengan semua orang. Pagi guys, sapa Nay pada teman-teman kelasnya. Pagi juga Nay, balas teman kelasnya. Nay langsung menuju ke mejanya. Di sana ada beberapa sahabatnya yang terlihat meriung. Ada apa nih? Rame banget di meja aku, tanya Nay. Biasa Nay, Mei belum ngerjain tugas akuntansi pemerintah. Terus Zura lagi lanjutin tugasnya juga, jawab Kila. Oh, kebiasaan banget Mei. Untung aku udah selesai dari kemarin, balas Nay. Ya kamu kan emang rajin Nay, beda sama aku lah. Mana lihat Nay, pinta Meita di tengah-tengah mengerjakan tugas. Enak aja, aku yang ngerjain, terus kamu tinggal salin gitu. Oh, tidak bisa Mei. Daripada begitu, mending aku bantu aja, balas Nay. Emang Mei maunya yang gampang aja tuh Nay, sahut Zura. Ya udah sini bantu, dari tadi dong Nay, keburu masuk nanti nih, jawab Mei tersenyum. Nay kemudian mengajarkan dan membantu Mei, sesekali juga membantu Zura. Selesai juga nih tugas, makasih Nay udah bantuin aku, ucap Mei. Iya Nay, makasih juga, sahut Zura. Sama-sama guys. Udah kamu balik ke meja kamu Ra, udah mau masuk nih, balas Nay. Zura pun segera menuju ke mejanya. Tidak selang berapa lama, guru pun datang dan kelas pun dimulai. Kelas pagi ini dimulai dengan kelas akuntansi pemerintah. Assalamualaikum, selamat pagi kelas. Bagaimana kabar kalian nih? Semoga sehat-sehat ya, ucap Bu Winda selaku guru akuntansi pemerintah. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Kabar baik Bu, semoga Ibu juga sehat-sehat ya, jawab salah satu siswa. Alhamdulillah, Ibu sehat. Baik, kita langsung mulai pembelajaran ya. Pertemuan kemarin ada tugas, apakah sudah selesai semuanya? Tanya Bu Winda. Sudah Bu, jawab kelas serentak. Pembelajaran pun berlanjut, dan seperti biasa, Nay aktif selama proses pembelajaran. Bertanya pada guru, dan juga berdiskusi dengan Mei yang kebetulan mereka duduk sebangku. Sampai akhirnya kelas pertama pun selesai, dan sekarang waktunya istirahat sebelum memulai kelas lagi, yaitu kelas akuntansi dasar. Mei, Kila, dan Zura mengajak Nay ke kantin untuk membeli makan dan minum. Namun sayang, Nay tidak bisa ikut bersama mereka, karena sedang mengerjakan tugas pajak untuk esok hari. Sudah menjadi kebiasaan bagi Nay mengerjakan tugas-tugas untuk esok hari di sekolah saat jam kosong ataupun waktu istirahat. Karena ketika sampai di rumah, entah mengapa, Nay tidak serajin ketika belajar di sekolah. Justru ketika sampai di rumah, Nay sangat rajin bermain sosial media. Walau begitu, Nay masih bisa mempertahankan nilai-nilainya. Aneh, orang tua Nay juga memperhatikan apa yang Nay lakukan. Mereka tidak pernah melarang Nay untuk berhenti bermain sosial media. Mereka hanya mengingatkan Nay untuk selalu menjaga nilai-nilainya agar tetap tidak jatuh. Mereka juga mengingatkan Nay jika sudah terlalu lama bermain sosial media, untuk sejenak melakukan apa saja selain bermain sosial media. Terkadang, ketika Nay sedang membantu pekerjaan rumah, Nay menyambinya sambil bermain sosial media, entah itu menonton atau membuat video.
Begitulah hari-hari Nai, tidak jauh-jauh dari belajar di sekolah dan bermain sosial media di rumah. Dengan bersosial media, sebenarnya membantu Nai mengurangi penat akibat tugas dan masalah lain yang berhubungan dengan sekolahnya, ataupun dengan nilai-nilainya. Namun agaknya Nai kurang bijak dalam bersosial media. Akibatnya, membuat Nai diam-diam sering membandingkan dirinya dengan orang-orang yang dia jumpai di video yang ada di sosial media dan menjadi overthinking memikirkan pendapat orang lain tentangnya. Nai menjadi terus membanding-bandingkan dirinya dan overthinking memikirkan pendapat orang lain tentangnya. Awalnya Nai masih bisa mengontrol semuanya. Sikap Nai masih sama seperti biasa. Selalu periang, ramah, aktif dalam pembelajaran, bercanda dengan sahabatnya, dengan teman-teman kelasnya, dan baik dengan siapapun. Nilai Nai juga masih aman dan pola makan Nai juga masih terkontrol. Sampai di satu titik di mana Nai sudah tidak kuat lagi menahan semua pikirannya. Nai sudah mencoba menahannya, tetapi Nai tidak kuat. Nai selalu dihantui oleh pikiran buruknya tentang pendapat orang lain tentangnya. Nai selalu merasa bahwa dirinya selalu kurang bila dibandingkan dengan orang-orang yang lebih hebat darinya. Nai juga merasa bahwa dirinya tidak memiliki keterampilan apapun dan hanya kepintaran yang lebih saja yang dia miliki. Yang membuat Nai menjadi memikirkan tentang masa depannya. Terlebih, Nai adalah anak sematawayang di keluarganya, yang sudah sangat jelas papa mama Nai sangat berharap banyak pada masa depan Nai. Bagaimana masa depanku nanti? Aku tidak memiliki keterampilan apapun. Bagaimana aku bisa memastikan masa depanku akan baik-baik saja? Pikiran Nai. Bagaimana aku bisa membahagiakan papa mama kalau aku saja begini? Pikiran lain Nai. Apakah aku akan berhasil? Bagaimana jika nantinya aku gagal? Orang lain tampak lebih hebat dariku, sedangkan aku, mengapa seperti ini? Tanya Nai. Lambat laun, sikap Nai berubah drastis, berbanding terbalik dari sikap Nai biasanya. Tiba-tiba Nai menjadi murung dan tidak seperti yang biasanya, juga pemarah. Bahkan, Nai tega mengutuk dirinya sendiri dengan menjauhi 3 sahabatnya dan tidak mau membantu sahabat dan teman-temannya apabila kesusahan dalam mengerjakan tugas. Walaupun sudah diperintah oleh guru untuk membantu teman-teman, tetap saja Nai tidak mau membantunya. Nai hanya mengiyakan perintah gurunya. Sampai-sampai 3 sahabatnya terheran-heran dengan perubahan sikap Nai. Kenapa ya? Nai sekarang berubah? Tanya Kila pada Mei dan Zura. Berubah banget dia Kila, sampai segitunya dia gak mau main lagi sama kita. Jawab Zura. Kita lihat aja, mau sampai kapan Nai mau kayak gini ke kita. Aku yakin, pasti ada sebabnya kenapa Nai sampai berubah begitu, sahut Mei. Dan yang lebih parah, pola makan Nai sampai terganggu. Nai lagi-lagi tega mengutuk dirinya dengan melakukan pantang makan sampai Nai sakit lambung. Entah apa yang mendasari Nai melakukan itu. Orang tua Nai tidak bisa melakukan apa-apa karena Nai sendiri keras kepala. Mereka hanya bisa memastikan kondisi Nai tetap baik-baik walaupun tidak baik-baik. Nilai-nilai Nai juga perlahan turun. Kalau keadaan terus begini, bisa saja nilai Nai terus menurun. Guys, aku curiga Nai berubah gini karena sosial media, ucap Mei. Soalnya aku tahu banget kalau Nai itu hobi banget main sosial media, lanjut Mei. Bisa jadi Mei. Bisa jadi Nai terbawa arus sosial media, iya nggak sih? Tanya Kila. Bisa jadi Kila. Bahaya banget ya, sampai-sampai Nai berubah banget kayak gitu. Jawab Zura. Itu yang aku takutin Kila. Zura, aku takut Nai selamanya kayak gini terus. Kita harus bisa buat Nai berubah kayak dulu lagi. Jelas Mei. Gini aja Mei, kamu kan sempat duduk sebangku sama Nai.
Gimana kalau kamu coba nasehatin, Nay? Tanya Zura. Iya, Mei. Siapa tahu kamu bisa buat Nay berubah. Kamu bisa ngomongnya ke Nay, sahut Kila. Oke, besok aku coba omongin ini ke Nay. Semoga Nay mau dengar ya, ucap Mei. Iya, Mei. Semoga Nay bisa berubah, jawab Kila dan Zura. Esok harinya, Mei mencoba mengobrolkan hasil diskusinya bersama Kila dan Zura ke Nay. Berharap semoga Nay mau dengar. Nay, ada yang mau aku omongin ke kamu. Bisa kita ngobrol berdua? Tanya Mei. Nay melirik tajam Mei. Mau ngobrol apa? Jawab Nay ketus. Aku mau ngobrol tentang kamu, Nay. Balas Mei. Tentang apa? Gak usah repot-repot. Balas Nay. Enggak, Nay. Aku, Kila, Zura harus tahu sebabnya kenapa kamu sampai berubah kayak gini, Nay. Kita bertiga gak bisa lihat kamu kayak gini, Nay. Ini bukan Nay yang kita kenal. Jelas Mei mewakili Kila dan Zura. Nay, aku tahu kamu pasti ada masalah. Tapi tolong, kalau kamu bisa ceritain masalahnya, cerita aja ke aku, Kila, atau Zura. Gak apa-apa, Nay. Sebisa mungkin aku bantu masalah kamu itu. Tapi tolong jangan kayak gini, Nay. Kamu cuma nyakitin diri kamu sendiri kalau gini, Nay. Lanjut Mei. Nay hanya diam mencerna perkataan Mei barusan. Aku gak apa-apa. Gak usah so peduli. Jawab Nay yang berusaha terlihat baik-baik saja. Nay, apa susahnya sih jujur sama aku? Kita udah lama temenan, Nay. Aku tahu kalau kamu lagi gak baik-baik, Nay. Balas Mei. Aku overthinking. Jawab Nay singkat. Maaf, tapi apa yang buat kamu overthinking sampai segitunya? Sebelumnya kamu biasa-biasa aja, Nay. Jawab Mei. Aku gak punya keterampilan apa-apa. Gimana masa depanku nanti? Salah kalau aku overthinking. Jelas Nay. Enggak, Nay. Gak salah. Cuma cara kamu mendekapi overthinking kamu yang salah. Gak seharusnya kamu murung, marah. Kamu menjauh sama aku, Kila, Zura, sama teman-teman yang lain juga. Kamu gak makan sampai sakit lambung. Bahkan sampai nilai kamu turun. Jawab Mei. Gak apa-apa kamu overthinking. Tapi kamu harus tahu cara menanggapinya yang baik, Nay. Lanjut Mei. Aku insecure. Aku lihat di sosial media banyak orang yang punya keterampilan lebih dari aku. Aku overthinking. Aku gak punya keterampilan apa-apa. Gimana aku mau sukses? Gimana bisa aku memastikan masa depanku akan baik-baik, Mei? Balas Nay emosi. Nay, kamu boleh banget main sosial media. Tapi tolong kamu bijak dalam bersosial media. Memang betul, bisa membantu kamu mengurangi penat. Tapi kalau kamu tidak berhati-hati dalam bersosial media, kamu bisa terbawa arus sosial media yang tanpa arah. Jawab Mei. Dan itu bahaya banget, Nay. Maaf, Nay. Contohnya ya kayak kamu gini. Bisa buat orang jadi gak percaya diri, selalu overthinking, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain terus. Lanjut Mei. Nay, tanpa kamu membandingkan diri kamu istimewa, Nay. Gak perlu kamu sampai kayak gini, Nay. Sampai-sampai kamu sakit, terus nilaimu juga turun. Aku, Kila, Zura, sedih lihat kamu kayak gini, Nay. Kamu juga gak usah termakan omong kosong orang-orang tentang kamu. Kamu harus percaya diri, Nay. Jelas Mei. Lagi-lagi Nay terdiam dan kembali mencerna perkataan Mei barusan. Terus sekarang aku harus gimana? Tanya Nay setelah lama terdiam. Kamu bisa pelan-pelan merubahnya, Nay.
jadi Denaira yang dulu, yang periang, yang ramah. Kamu boleh berubah, Nay, asal berubahnya jadi lebih baik. Aku, Kila, Zura, gak akan ninggalin kamu, Nay. Kita selalu ada buat kamu, Nay, jawab Mei. Kasih aku waktu buat merubah semuanya, balas Nay. Makasih ya, kamu udah mengingatkan aku. Tolong sampaikan juga makasih dari aku buat Kila dan Zura, lanjut Nay. Obrolannya dengan Mei kemarin di taman sekolah berhasil membuat Nay menjadi sedikit terbuka pemikirannya. Nay akhirnya sadar bahwa apa yang sudah dia lakukan adalah hal yang sangat salah besar dan tidak seharusnya dia seperti itu. Semua yang telah dia lakukan hanyalah menyakiti sahabatnya, teman-temannya, dan terkhusus dirinya sendiri. Nay juga tersadar bahwa setiap orang itu punya keistimewaannya masing-masing, jadi tidak perlu insecure. Sekarang, Nay kembali memulai hidupnya dari nol. Dengan diri Nay yang lebih baik, Nay juga sekarang mulai bijak dalam bersosial media dan memanfaatkan hobi dan pengalamannya tersebut dengan membuat video dengan konten mengajak orang-orang untuk self-love dan bijak dalam bersosial media. Guys, makasih banget ya. Kalian udah baik banget sama aku. Maaf kalau aku kemarin jahat banget sama kalian, ucap Nay pada Mei, Kila, dan Zura. Iya Nay, aku maafin, jawab Mei. Iya Nay, aku maafin. Janji gak gitu lagi ya Nay, pinta Kila. Kalian temenin aku terus ya, biar aku gak kayak gitu lagi, balas Nay. Iya Nay, jawab Mei dan Kila. Ra, tanya Nay pada Zura. Apa? Aku gak mau maafin kamu Nay, jawab Zura bercanda. Ra, aku janji gak kayak gitu lagi Ra. Aku janji, Denaira yang sekarang adalah Denaira yang lebih baik dari dulu Ra, jelas Nay khawatir. Gak mau pokoknya, jelas Zura. Ra, tanya Nay semakin khawatir. Aku mau maafin kamu kalau kamu traktir kita makan mie ayam. Gimana? Pinta Zura. Nay terlihat bingung dengan balasan Zura tersebut. Enggak deh, aku maafin kamu lah. Ya kali aku gak maafin Nay, jelas Zura sambil tersenyum puas. Mei dan Kila hanya tersenyum melihat kelakuan Zura. Zura, gak lucu tahu. Aku udah takut kalau kamu beneran gak mau maafin aku, balas Nay. Maafin deh Nay, aku bercanda kok, jelas Zura tersenyum. Dan mereka kembali bersahabat dan berpelukan. Denaira pun sekarang menjadi Denaira yang lebih baik dari sebelumnya, lebih dewasa dan lebih bijak dalam bersosial media.